Tapi sebelum saya mau sharing itu, saya mau cerita sebuah kisah nyata. Ada seorang ibu menjadi orang tua tunggal. Anak nomor satunya itu laki-laki pria. Anak nomor duanya itu wanita. Ya. Anak nomor satunya itu secara mental tuh sehat. Sehat, ceria kayak biasa. Dikasih tahu orang tuanya nurut, ya. Nggak berontak, cinta mamanya. Ya, papanya nggak tahu, ditinggal. Jadi papanya pergi. Nah, sementara anaknya yang wanita, yang perempuan ini, dia nggak tahu kenapa, tetapi ada kecenderungan memberontak dengan mamanya. Terus tidak bisa diatur. Kalau marah menjadi-jadi. Bahkan ketika mulai masuk SMP ke SMA, ada sebuah gejala, ngomongnya apa ya? Skizofrenia. Apa? Skizofrenia. Iya. Jadi gejalanya tuh dia seperti ada halusinasi, ada delusi ya. Kalau delusi itu kalau nggak salah ya, jadi kayak environmentnya sesuatu yang tidak ada, tetapi sepertinya ada. Dan timbul halusinasi. Jadi kalau misalnya dia seperti ngelihat abangnya. Abang itu seperti misalkan abangnya nyiapin makanan buat adiknya gitu ya. Tapi di pemandangannya dia, abangnya seperti nyiapin alat untuk menyiksa, seperti dia lagi ngasah pisau gitu loh. Jadi dia tiba-tiba bisa ngelawan abangnya, bukannya dia dia hanya sekedar untuk mempertahankan diri. Jadi dia melakukan kekerasan, bahkan berakhir pada keinginan untuk bunuh diri. Tadinya dia nggak tahu itu penyakit jiwa itu ya, bukan gila, bukan. Jadi sudah nggak bisa diatur, memberontak sampai skizofrenia. Akhirnya si anak ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan yang menangani anak ini ternyata dokter jiwanya itu ya adalah sahabatnya sekolah dasar elementary yang rankingnya di bawah dia. Jadi sebetulnya anak ini pinter gitu loh. Tapi dia akhirnya tidak bisa bergaul dengan orang lain, ya, nggak punya temen, dia hanya di rumah aja. Sementara mamanya juga udah nggak bisa menghandle. Terus oleh si dokternya ini diperiksa, dokternya diperiksa. Beberapa kali tatap muka, dites, dikasih obat untuk penenang ya, untuk supaya kerja otaknya lebih terkendali. Diketahui bahwa anak ini ternyata memiliki sejarah kekerasan, aniaya, kekerasan. Terus ditanya mamanya, "Bu, ibu pernah memperlakukan anak ini dengan keras kah?" Dia bilang, "Nggak pernah," dia bilang. "Soalnya dari penelitian saya, ini anak ini mengalami kekerasan." Gitu ya. Ini kisah nyata ya. Dikasih obat, akhirnya terapi terus. Nah, suatu hari setelah si anak ini beranjak ke pemuda, mamanya cerita, "Pada saat pernikahan dengan papamu," dia bilang, "itu indah gitu loh, sampai lahir anak pertama. Tetapi karena masalah keuangan, setelah lahir anak pertama, masalah tambah banyak. Akhirnya konflik suami istri ini menjadi-jadi. Bahkan pada saat si istri ini hamil, sang suami ini menganiaya istrinya berkali-kali. Jadi konflik
ya, kekerasan yang diterima oleh mamanya ini menurun, juga menyiksa batin dari janin. Betapa bahayanya, ya, betapa. Jadi anak ini baru sadar ternyata yang dia niaya tuh mamanya oleh papanya pada saat dia hamil. Ya, jadi sangat bahaya. Jadi kalau bisa, ini saya mau membagikan sebuah tulisan dari seorang hamba Tuhan. Ya. Tadi bagus banget dari Pastor Benny mengenai 10 tahap itu. Kalau bisa itu direview, bener deh. Itu bagus banget, itu bagus banget. Terus yang terakhir, kasih, kepedulian, dan honestly, kejujuran. Saya mau berbagi dari seorang hamba Tuhan, Gary Chapman namanya. Dia adalah lulusan dari D.L. Moody Institute Bible School. Ya. Dia ini seorang hamba Tuhan yang khusus spesialis tentang family. Begini. Dia berusaha mendefinisikan bahasa cinta. Ini saya pengen kita semuanya ya. Kita semua di sini mau belajar. Ini belajar. Saya nggak mau ngajarin ya, karena saya juga belajar juga. Saya mau sharing aja ya. Ada 5 bahasa cinta. Ada berapa? 5. Nggak banyak-banyak. 5 bahasa cinta. Tuhan kita itu kasih. Tadi Putri closing tadi kan nomor 1. Nggak bisa ditawar. Kalau nomor 1 kan istilahnya premier. Ya kan, premier adalah kasih. Ya, kasih ya. Jadi 5 bahasa kasih. Nomor 1, diingat-ingat ya. Nomor 1 adalah sentuhan. Apa? Sentuhan. Jadi demonstrasikan di depan anak-anak. Tadi Putri juga sudah mengekspos kita dengan doktrin ini. Tunjukkan di depan anak-anak bahwa kita itu akur, bukan munafik loh ya, bukan munafik, tapi memang kita saling sayang. Mungkin kita udah biasa gitu ya, mungkin suamiku mungkin keringetan gitu ya, atau istriku bau bumbu, peluklah ya. Saya punya agenda setiap hari, setiap pagi itu kissing. Ini saya open, harus absen kissing itu udah harus, istilahnya udah SOP ya, ceklek gitu ya, harus. Apalagi yang ada anak-anak, tunjukkanlah kemesraan itu, karena apa? Itu yang akan menjadi value mereka, gitu ya. Itu yang akan menjadi. Kalau misalnya suami istri ya, orang tua berkelahi, itu akan menjadi value. Oh, nanti aku dan pasanganku kalau menyelesaikan masalah harus berkelahi untuk menang. Gitu ya. Jangan. Yang diekspos adalah sentuhan. Nomor 1 adalah sentuhan. Bahasa sentuhan. Ada banyak bahasa sentuhan, bisa pelukan. Kalau saya jalan sama istri saya usahakan saya gandeng ya. Saya rangkul, bukan rangkul gini ya, di leher biasanya kan maling ya, dirangkul polisi ya. Enggak, jangan ya. Jangan rangkul pasangan di leher kayak maling, kayak koruptor gini kan. Jangan. Digandeng pinggang, ya gandeng. Terus sekali-sekali mainin rambutnya pasangan. Udah ekspresikan lah. Ya, jelajahilah. Ya, jelajahilah. Oh, kemarin aku udah biasa meluk, ngagetin dari belakang gitu ya. Nanti aku mau seperti yang lain lagi, terus minta Tuhan untuk memberikan variasi. Misalkan pasangannya kita, kamu kok udah lama kok nggak godain aku ya, gitu ya. Ditegur, harus. Ya, nomor 1
sentuhan. Jangan lupa ya, sentuhan. Karena di bagian ini ada juga masalah hubungan intim. Ya. Jadi di sini mungkin ada orang-orang tertentu karena kondisi, karena mungkin jadi tidak bisa gitu. Tapi paling tidak lakukanlah sentuhan ini. Mau cium pipi, mau digoyang-goyangin, apalah, pokoknya sentuhan. Nah, sentuhan ini adalah sebuah kebutuhan fisik. Ya, sebuah kebutuhan fisik yang menyentuh jiwa. Menyentuh jiwa. Bahkan kalau diperhatikan, binatang pun butuh sentuhan. Percaya enggak? Binatang pun butuh sentuhan. Saya kasih contoh, misalkan anjing. Anjing mungkin nggak bisa ngomong I love you, nggak bisa. Tapi dia memeluk, ya nggak? Kalau kita datang dia memeluk. Itu adalah naluri. Jadi anjing itu bahasa Ibraninya itu adalah hati. Saya lupa hati. Jadi ekspresi binatang anjing itu adalah ekspresi hati. Jadi memeluk ya, terus tidur di kaki kita. Pokoknya dia ingin menyentuh gitu loh. Kita jalan aja dia ingin nyentuh betis ya kan. Sentuhan fisik nomor 1, sentuhan fisik. Yang nomor 2 adalah bahasa cinta. Nomor 2 adalah kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menguatkan, affirmative word, supportive word. Orang mengasihi, orang sayang, orang cinta pasti ngomong, kamu kok cantik sekali pagi ini, kok bangun tidur belum sisiran udah cantik gitu kan. Saya sering ngomong gitu, bukan karena ngerayu gombal gitu, enggak ya. Karena saya sayang sama istri saya. Gitu ya. Mungkin saya nyapu ya. Kok rambutmu kok brodol gini, banyak gini. Tapi Tapi kok kamu tetap lebat ya, tambah lebat. Nah, gitu loh. Ya, mungkin rambutnya kebanyakan aku jambak-jambak kali ya, brodol. Gitu ya. Jadi dipuji. Misalkan lagi jalan kita, sayang kamu jalanmu tuh kayak pramuniaga kayak model lo jalannya gitu kan, dipuji gitu ya. Bilang kamu usiamu udah segini tapi kok nggak ada kerutan, wah kamu hebat ya memelihara wajah. Nah kayak gitu loh ya, jangan keriput tambah kucel mukamu, jangan jangan. Kata-kata yang menguatkan gitu ya. Misalkan pasangan pulang kumus-kumus, misalnya kayak Pak Sutoyo gitu ya. Enggak lah ya, misalnya siapa dibilang kalau misalnya kamu kok itu kucel mukamu pulang, mbok gimana lo, jangan ngomongnya kamu tuh kalau pulang dari luar kok keringetan tapi kelihatan tambah seksi gitu loh ya. Ngomonglah yang membangun ya. Misalkan istri saya rambutnya acak-acakan ya, misalnya bangun tidur atau dari mana gitu buka helm gitu ya, terus saya bilang kamu rambutnya kalau acak-acakan kok seksi kayak orang Korea ya. Kayak gitu. Saya ajarin itu rahasianya. Gitu ya. Jadi pujilah pasangan. Pujilah. Kalau misalnya pasangan kita udah lama gak memuji, tegur. Tegur. Misalkan nih kayak Ibu Olivia misalnya, kamu tuh nggak pernah negur pasanganmu. Omonglah, ditegur Bu. Ya, ditegur. Kamu kok nggak pernah negur aku, kenapa sih? Nah, tanda-tanda. Karena kita lagi membahas 5 bahasa
cinta, bahasa kasih. Ya, jadi ditegur, kamu kok nggak pernah muji-muji aku udah rambutku udah tak kasih warna-warna seperti gulali gini kok kamu nggak muji gitu ya. Saya pernah ditanya, lihat perubahan aku nggak? Iya, wah iya bagus banget, saya nggak tahu. Saya puji aja gitu ya. Saya juga waktu itu kan istri saya ngecat kuku ya pada saat ada inaugurasi toko di Jakarta. Terus pulang ya kan gini-gini. Terus gini-gini kan ngomong, terus mancing-mancing. Waduh nih, cowok itu repot juga ya. Jadi harus berpikir dua langkah gitu loh ya, 2 langkah kan. Saya kukunya baru. Wih, kukunya bagus, Rek. Wah, ternyata keren, Rek. Gitu, pujilah. Ya, karena istri itu berhias juga ingin supaya suaminya senang gitu ya. Suami berhias, Suami rapi itu kan supaya istrinya menarik. Saya tuh sering loh, ini saya open ya. Saya tuh sering loh sama istri saya tuh dipacai seperti orang Korea. Jadi di rumah tuh ada baju-baju, wah kalau saya pakai saya udah kayak orang Korea cowok itu opa, udah kayak opa. Udah kayak opa. Saya pikir saya udah kayak orang Korea gitu loh ya, tapi Korea Utara ya. Jadi bukan Korea Selatan. Nah, kayak gitu. Itu nomor 2, kata-kata membangun. Nanti dipraktikkan ya. Semua dipraktekkan. Misalkan ada pasangan udah lama nggak menyentuh, ditegur. Kamu tegur dong, soalnya kamu tegur. Kamu kok nggak pernah megang-megang aku, nggak pernah jawil-jawil. Kalau bahasa Amerikanya, bahasa Eropanya itu namanya spank. Yang nakal, tahu nggak spank? Iya, enggak, spank itu mukul bokong. Kan cowok sama cewek, cowok sama cewek lagi. Suami istri kan biasa, misalkan lagi lewat, dipukul gitu buat bercanda-bercandaan. Ini kan seminar ini kan couple dan dewasa kan. Nah, bukan biasakan mukul ya. Biasakan menggoda lewat sentuhan fisik. Nomor 2, biasakan memberikan kata-kata pujian. Mungkin usahanya cuma kecil gitu ya. Cuma nyapu. Kamu nyapunya kok luar biasa kayak orang Jerman ya, rapi, bersih gitu ya. Dipuji. Yang nomor 3 apa? Quality time. Apa? Quality time. Sekarang waktu-waktu kita dan keluarga, tadi Butri juga udah ngomong quality time ya. Kita berkualitas gak dan keluarga? Ada kualitasnya tapi rendah. Jangan. Kualitas keluarga tuh harus tinggi. Tadi saya tergerak sharing ini karena dengar Butri tentang quality time. Kebanyakan kita ada di rumah, tetapi tidak hadir di rumah. Saya ulangi ya. Kebanyakan dari kita ada di rumah, tetapi nggak hadir di rumah. Fisik kita ada di rumah, tapi otak kita di mana? Perhatian kita ada di mana? Di TV, di game, di handphone, di TikTok, di Instagram, di Facebook, atau di mana? Harus punya quality time. Harus hadir di rumah. Begitu masuk rumah, aduh udah pulang kerja, udah pulang dari mana, tapi tidak hadir di rumah karena sibuk dengan toolsnya, handphone, TV, games, hobi bolehlah,
tapi harus keluarga itu prioritas. Bayangkan, saya nggak pernah baca di Alkitab. Tuhan Yesus, begitu Tuhan Yesus ketemu sama murid-murid setelah pelayanan, Tuhan Yesus langsung main handphone. Nggak ada. Ya karena nggak ada zaman dulu handphone ya. Mereka tetap bersekutu. Kira-kira Tuhan Yesus kalau sekarang lahir dia akan main handphone nggak setelah pulang dari pelayanan? Tuhan Yesus TikTokan gitu? Nggak mungkin ya. Pasti Tuhan Yesus akan hadir. Ayo, kalau misalnya di rumah ada pasangan kita, ada fisik tapi nggak hadir, ditegur. Karena begitu kesempatan untuk menikmati keluarga itu ditarik oleh Tuhan. Itu nggak bisa diganti dengan handphone kita. Nggak bisa diganti dengan game kita. Nggak bisa diganti dengan hobi-hobi kita, mancing, apapun boleh itu, hobi-hobi itu boleh. Tapi keluarga tetap nomor satu. Paham nggak? Ada di rumah harus hadir. Ada di rumah tapi otaknya mikir ke orang lain. Makan satu meja dan keluarga tapi pikirannya melayang-layang ke orang lain. Ada di rumah tapi sibuk main TikTok ini. Lato-lato, tok ya, diajak ngomong ya gitu. Hati-hati. Bahasa cinta nomor 3 adalah apa tadi? Quality time. Hentikanlah, serius hentikan. Keluarga kita itu membutuhkan kehadiran. Betapa muaknya ketika kita melihat anak-anak pulang dari luar, kita mau ngomong tapi anak-anak sibuk main handphone. Betapa muaknya orang tua. Betapa muaknya anak-anak juga. Ngelihat orang tuanya sibuk handphonean, sibuk media sosial. Pada anak-anak nih, aku pengen ngobrol, Rek. Gitu ya. Ayo, kalau mau tadi Butri ya, nonton film lah bersama-sama. Kalau mau main game silahkan, main game lah bersama-sama. Mau memancing, ya memancinglah bersama-sama. Yang paling indah baca firman lah bersama-sama. Jadi saya mau standar operational procedure SOP gereja kita itu adalah quality time. Harus quality time. Memang ini susah, ini perlu diperjuangkan. Saya nggak rela istri saya pulang dari luar kerja, sampai di rumah lihat reel Instagram, lihat Facebook, lihat YouTube, lihat apa, saya nggak rela. Pasti saya ambil handphonenya. Saya juga, istri saya juga nggak bakal rela. Saya dari mana udah istri saya kangen, mau ngobrol, mau bercanda, mau guyon yang konyol. Guyon kita tuh guyon murahan kok gitu loh ya. Bukan guyonan educated yang tinggi ya, Mbak. Kita guyonan receh-receh gitu loh. Ya. Istri saya juga pasti akan negur. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang gak ini ya. Kita tuh memang memegang teguh quality time. Harus. Karena ada waktunya nanti saya akan dipisah oleh Tuhan dari istri saya. Atau istri saya juga akan dipisah dari saya. Saya nggak tahu, kami berdua nggak tahu. Oleh sebab itu adalah ekspresi syukur kami. Bila mana kami memilih untuk berquality time. Misalkan mau nonton, istri saya suka nonton film Korea, ya, nonton
wah saya temenin, bener saya temenin walaupun saya nggak suka, ya saya temenin. Ya saya temenin, walaupun saya tidur-tidur. Tapi terus, gue suka nonton film ini. Film saya kan aneh kan, film-film konyol gitu loh, yang murahan, yang gak bakal menang Oscar gitu loh. Istri saya kan nonton film kan film-film berkualitas gitu. Saya nonton film-film murahan yang gak laku di bioskop itu loh. Jadi saya nonton, istri saya ya nemenin sambil tidur-tidur. Yang penting hadir, istri saya tuh hadir. Saya juga mau hadir. Ini ada film Titanic ya. Kalau dulu kan Titanic kan kalau dulu zaman dulu saya ya kalau nonton itu ya sama istri saya, karena kita sibuk, ini film ini udah mulai. Oke teman, besok udah sebulan, nanti khawatirnya apa kalau kelamaan? Gambarnya burem, rusak gitu loh. Kalau sekarang kan semua bioskop kan digital ya. Apalagi kemarin film Avatar ya. Waduh, visualnya bagus banget, bener. Istri saya tuh ngarep nonton Top Gun. Api lo Top Gun. Aku ngopo sih nonton pesawat-pesawatan. Ya saya temenin, ternyata bagus bener. Terus kemarin dia pengen nonton Avatar. Saya temenin, ternyata api ya. Wah, mungkin saya ngantuk ya, ketiduran. Tapi begitu akhirnya saya bangun juga setelah ada suara ribut ya. Saya baru bangun. Tapi saya mau menikmati kebersamaan. Ini ada Titanic kan romantis ya, kalau mau nonton suami istri sama mantu silahkan ya. Jangan nggak tahu umur loh, gimana sih? Mau romantis kok nggak tahu umur? Jangan. Nikmatin. Kalau saya nonton film itu biasanya saya nunggu dari bioskop nunggu di TV. Ya. Nah oke, itu nomor 3. Nomor 4 itu adalah pemberian. Apa? Pemberian. Nah, pemberian ini tidak melulu barang. Kalau orang KDRT pemberian itu pukulan. Bahaya. Bahkan yang paling bahaya itu yang luka yang gak berdarah. Yaitu apa? Ucapan ini loh. Tadi Butri, saya senang banget Butri ngomong tadi. Kok Benny, Pastor Benny. Jangan permalukan pasangan di depan orang. Lagi banyak orang, pasangan yang ngomong sesuatu mungkin gak tepat. Atau mungkin gak pas. Langsung nggak bener kon niku, keliru kon niku. Waduh kan malu. Ngawur kon niku. Gitu ya. Kan malu, jangan permalukan. Karena akan membuat terluka. Kalau misalnya saya senang kalau misalnya orang dihina pasangannya di depan orang banyak, dibilang kamu ngomong tuh nggak pakai ini gitu kan. Terus tiba-tiba berdarah bajunya. Nah saya lebih suka begitu karena terluka. Tapi karena tidak ada darahnya itu berbahaya. Tanpa kita sadari kita merendahkan pasangan kita di depan orang. Jangan, saya tabu. Misalkan istri saya ngomong salah pun, ketika salah pun ya, saya akan diemin aja dulu. Paling saya elus-elus punggung gitu ya. Saya senang ya ngelus-ngelus punggung istri saya. Itu salah satu bahasa sentuhan fisik. Ya, bapak-bapak yang ada di sini cowok-cowok, eluslah punggung pasanganmu. Bener deh. Ojo anjing toh yang dielus-elus, pitik dielus-elus, punggung pasangan dielus-elus. Jangan permalukan ya. Berilah hadiah ucapan-ucapan yang indah bisa. Ya, nomor 4 apa tadi? Pemberian. Kalau ada uang tabungan, wah aku pengen beli jam digital yang Apple baru. Tapi karena kita mau memberi yang ngalah, kasih pasangan dulu kesempatan untuk punya. Atau mungkin
Wah, aku pengen salon rek iki rek, rambutku rek. Wis koyo kawat berduri gini rek. Tapi suamiku kok pengen ngecat rambut rek. Berilah hadiah pasangan yang ngecat rambut. Gitu ya. Jadi berilah hadiah. Kalau nggak bisa hadiah uang, barang, hadiah perhatian. Lagi tidur dicium. Royal lah cium. Sini royal cium semua ya. Harus royal cium loh. Bener. Bahkan di depan keluarga, di anak-anak, ciumlah. Ya. Jangan ikutin kalau agama lain kan dilarang mengekspresikan. Bahkan berjalan di tempat umum aja pasangan taruh di belakang. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita SOP-nya harus memberikan hadiah. Nomor 5 yang terakhir. Nomor 1 apa tadi? Sentuhan. Nomor 2, kata-kata yang suportif, membangun. Nomor 3, kualitatif. Waduh, ini anak ITS sih. Memorinya berapa giga ini? Banyak pak. Nomor 3, quality time. Nomor 4 apa tadi? Pemberian. Yang terakhir, nomor 5. Yang terakhir adalah melayani. Ya. Suami kok minta dilayani terus? Ayo layani istri, rek. Ya, bangun tidur, kasurnya semburat kayak habis badai, ya dirapiin, ya kan. Terus apa namanya? Sikat gigi, pasta gigi odol itu loh kan, mencot sana pencot dirapiin, ya mulai layani keluarga. Piring rebutan dicuci, ya rebutan nyuci piring, ya bukan kamu yang nyuci, jangan. Ya mungkin ada yang butuh air hangat dimasakin, rebutan untuk melayani. Ya, saling melayani. Ya, mungkin lagi tidur kedinginan ya, selimutnya yang ada di pasangannya, wah ditarik buat diri sendiri. Kan kedinginan ya. Wah ya, bersama-sama lah. Saya kalau misalnya saya kedinginan ya, saya habis kedinginan, istri saya tuh kedinginan gitu kan, pakai selimut ya. Saya kamar mandi, cuci kaki. Misalkan saya habis cuci tangan atau apa ya, saya sempatin cuci kaki. Karena kan dingin banget itu airnya kan. Nah, istri saya kan lagi kedinginan. Biasanya kaki saya tuh saya tembakin di betisnya biar dia kedinginan. Nggak tahu rasanya ya. Ya kalau orang lagi kedinginan kaki ditempelin air itu tambah lebih dingin. Saya biasa iseng-iseng godain istri saya kayak gitu. Nomor 5 apa tadi? Saling melayani. Jadi ada 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta. Lakukanlah. Nomor 1 adalah sentuhan fisik. Nomor 2 adalah kata-kata yang suportif, kata-kata yang membangun. Nomor 3 adalah quality time. Yang 4 adalah gift, pemberian. Dan yang nomor 5 adalah yang barusan saling melayani. Wah, untung saya ingat. Ya oke ya, lakukanlah. Terima kasih untuk Pastor Benny. Terima kasih untuk Putri. Kita mau lakukan semuanya ya. Semuanya ya, penting. Jangan sampai kita datang hari ini ya, tapi nggak dapat berkat. Hadirlah untuk keluarga. Kalau misalnya pasangannya selama ini kayak hampa di rumah itu hampa gitu ya. Mikirin apa? Ayo di sini kita happy. Ajak masak bersama. Di dapur sama pasangannya, di depan anak-anak sambil masak dipeluk ya. Kok tumben kok berubah nih orang tuaku. Wah, asik gitu. Ya, jadi anak-anak jangan ditampilkan perang Ukraina Rusia, jangan. Tampilkanlah suami istri yang
saling mencintai, demonstratif lah. Ya, ciumlah pasangan di depan keluarga, cium pipi, cium apa, bibir, cium dahi, semua ekspresikan cintamu supaya anak-anak nanti mereka akan penuh bahagia juga. Ya. Jadi untuk yang hamil, mari cari Tuhan. Nanti anakmu akan senang mencari Tuhan. Pasti akan senang mencari Tuhan. Kalau misalkan banyak orang tua membiarkan anaknya melepas imannya, ya karena orang tuanya itu tidak memandang penting Tuhan. Jadi ketika orang tua mencari Tuhan, maka sang anak akan mencari Tuhan sejak dari dalam kandungan. Kalau orang tuanya tidak suka mencari Tuhan, anaknya akan mudah meninggalkan Tuhan. Saya bukan nyumpahin ya, tapi memang banyak kejadian seperti itu. Gak usah dipertanyakan lagi. Seperti Timotius, kasihnya dari omanya Louis, mamanya sampai ke Timotius, itu teladannya turun terus dalam mencari Tuhan. Ayo kita sebagai orang tua, sebagai single parent juga gak ketinggalan. Gak ada kata terlambat buat Tuhan. Terima kasih Pastor Benny, terima kasih Putri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami pada malam ini. Kiranya kami dapat Tuhan menerobos apa yang selama ini buntu. Mungkin kami lupa bagaimana kami cara mencintai pasangan kami. Mungkin pada saat pacaran kami menggebu-gebu, bahkan sangat bernafsu. Tapi begitu sering berjalannya waktu, cinta eros kami mulai pudar. Malam ini Tuhan kami mau kembali Tuhan. Kami mau balik memulihkan kasih. Memulihkan komunikasi. Kemesraan. Keintiman Tuhan. Kami gak layak. Kami gak pantas untuk hidup tidak mesra. Default kami, bawaan kami adalah hidup rumah tangga pasangan yang mesra. Karena Engkau sangat mesra dengan kami. Bahkan Kau mau mati buat kami. Bahkan Kau sangat romantis. Dengan cara Engkau ngomong, aku Immanuel, di mana saja Engkau berada, aku juga ada dekat-dekat dengan Engkau. Engkau ada teladan romantisme kami sebagai suami istri. Terima kasih Bapa. Engkau juga teladan romantisme kami dengan anak-anak kami. Bahkan Engkau bilang, Engkau adalah Bapa bagi kami. Kami manggil Engkau Bapa. Betapa Engkau menjadi teladan romantisme antara orang tua dan anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pada malam ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kami gak sia-siakan perjumpaan kami pada malam ini. Kami bawa pulang menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami mau berubah malam ini. Malam ini Tuhan, hubungan suami istri kami tidak sama lagi Tuhan. Kami gak rela Tuhan jika pasangan kami gak rela jika jika kami sendiri Tuhan meninggalkan cinta romantisme kami Tuhan. Biarlah dunia tahu, biarlah para tetangga tahu, biarlah saudara-saudara kami Tuhan tahu bahwa kami adalah suami istri yang sangat romantis. Terima kasih Bapak, seperti air anggur di Kana. Semuanya tetap yang keluar adalah yang terbaik. Gak pernah menurun apa yang Tuhan Yesus kasih kepada kedua pasangan ini. Terima kasih Bapak. Angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Tuhan, kami akan pulang. Kami mau berkat Tuhan yang besar pada malam ini Tuhan. Biarlah kasih agape kami dipulihkan. Biarlah kasih eros kami dengan pasangan kami juga dipulihkan juga. Tuhan berkati Pastor Benny. Berkati juga Ibu Tri Tuhan.
Tambah-tambahkan Tuhan hikmat akal budi Tuhan. Biarlah apa yang mereka ajarkan di mana saja mereka berada Tuhan, sungguh-sungguh membangun kami. Tuhan, tangan-tangan kami Tuhan, biarlah kami gunakan untuk melayani pasangan kami, untuk melakukan sentuhan fisik dengan pasangan kami, untuk membangun, untuk memiliki waktu-waktu quality time yang tinggi. Biarlah kami saling Tuhan memberikan pertolongan pelayanan, kami memberikan hadiah-hadiah kasih kepada pasangan kami. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.